Adakah amalan-amalan yang kita lakukan sebelum kita tidur? Sebelum kita tidur, jadi tidak ada bedanya dengan wudhu ketika kita ingin mendirikan sholat. Ketika kita ingin mendirikan sholat, mau tidur, Nabi mengucapkan doa. Begitu bangun, Nabi mengucapkan doa. Dalam doa bukan hanya sekedar diucapkan, tapi harus dipenuhi dengan keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat beriringkan salam. Mari sama-sama kita terus memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di hari kiamat kelak kita bertemu, hidup bersama di dalam surga dan berhak untuk mendapatkan syafaat beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Teman-teman Ruksyasi, Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Kemarin kita sudah membahas tentang hal-hal apa saja yang harus kita lakukan, yang mesti kita lakukan ketika kita sedang dalam keadaan tertidur, kemudian mengalami mimpi buruk. Kemarin sudah kita bahas secara detail dan mendalam. Dan sekarang kita akan mengulas tentang tema yang lain. Itu kan amalan-amalan pada saat kita terbangun dari tidur setelah kita mengalami mimpi buruk. Begitu ya teman-teman ya. Nah, adakah amalan-amalan yang kita lakukan sebelum kita tidur? Nah, kalau semalam kita kan tidur dulu. Ternyata setelah tidur kita mimpi buruk. Nah, berarti sekarang sebelum tidur dan sebelum kita mengalami mimpi buruk, ada nggak amalan-amalan yang bisa kita lakukan? Inilah nantinya yang akan kita jawab dan kita bahas secara tuntas. Insya Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, maukah Anda tidurnya aman? Maka amalkan ini sebelum tidur. Apa itu? Yang pertama, wudhu sebelum tidur. Jadi, sebelum kita tidur, sebelum kita berada di atas tempat tidur kita, sebelum kita berbaring di atas tempat tidur, atau pada saat kita
sudah berbaring di atas tempat tidur sebelum memejamkan mata, maka hendaknya kita mengambil wudhu terlebih dahulu. Di sini telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita madja'aka," apabila kamu mendatangi tempat tidurmu. Masya Allah. Idza ataita madja'aka, apabila kamu mendatangi tempat tidurmu, fatawaddo wudu'aka lis-shalah, maka berwuduklah kamu seperti wuduknya kamu ingin mendirikan sholat. Masya Allah. Jadi memang pertanyaan yang banyak muncul ketika kita memerintahkan saudara-saudara kita untuk berwuduk sebelum tidur. Wuduk yang seperti apa ya Ustaz? Adakah wuduknya yang lain? Atau wuduk seperti kita biasa ingin sholat? Kita ingin mendirikan sholat, apakah wuduk yang seperti itu yang kita lakukan? Ternyata disampaikan oleh Nabi, wudu'aka lis-shalah, wudukmu yang engkau lakukan itu sama seperti wuduk ingin mendirikan sholat. Jadi tidak ada bedanya dengan wuduk ketika kita ingin mendirikan sholat. Sama wuduknya seperti kita mau tidur. Dan sama anggota tubuh yang dibasuh. Mana yang rukun, mana yang sunnah, itu sama. Thumma taji' ala shiqqikal aiman. Kemudian setelah engkau berwudu, setelah engkau menyempurnakan wudukmu sebelum tidur, maka pada saat itu berbaringlah kamu ke sisi kanan tubuhmu. Berarti kita mereng ke sebelah kanan. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi yang pertama, kalau kita ambil kesimpulan, ambil wudhu sebelum tidur, kemudian bolehlah kita di atas tempat tidur dulu, mungkin masih bercerita kepada anak, kita belum wudhu, masih bisa lah, kita masih tukar pikiran kepada istri, belum wudhu, boleh. Tapi pada saat kita sudah siap-siap nih mau tidur, udah ngantuk nih, tiba-tiba mata sudah melep 5 watt, sudah berat kali, bahkan sudah sampai diganjal gitu, masih juga lepas ganjalnya, mata itu sudah mau tertutup. Maka sebelum engkau tidur, berwudu. Jadi itu yang pertama, perintah Nabi, berwuduklah. Baru setelah itu, posisi tidur kita miring ke sebelah kanan. Nih, yang pertama, tipsnya ada 2, berwuduk, kemudian miring ke sebelah kanan. Ini tips yang pertama. Tips yang kedua, an Hudzaifah wa Abi Dzarrin radhiyallahu anhuma qala, dari Hudzaifah dan Abu Dzar radhiyallahu anhu, mereka berdua berkata. Jadi ini langsung ada 2 sahabat yang menyampaikan, Abu Hudzaifah dengan Abu Dzar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau boleh diartikan suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi, ketika beliau berada di atas tempat tidurnya, ketika beliau beranjak untuk naik di atas tempat tidurnya, qala, yang diucapkan oleh beliau adalah Bismika Allahumma ahya wa amut. Berarti
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa sebelum tidur. Apa doanya? Bismika Allahumma ahya wa amut. Kita ulang. Bismika Allahumma ahya wa amut. Itu doa yang disampaikan, yang diucapkan oleh Nabi sebelum beliau tidur. Pada saat beliau berada di atas tempat tidur, sebelum memejamkan kedua mata beliau, beliau berdoa dengan mengucapkan Bismika Allahumma ahya wa amut. Dan ini adalah salah satu hadis, dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain di mana beliau mengucapkan doa sebelum tidur dengan doa-doa yang berbeda-beda. Jadi yang kita ambil satu hadis saja dulu. Wa idastaiqadha, dan apabila beliau bangun dari tidur, apabila beliau sudah bangun dari tidur, qala, maka beliau mengucapkan tetap doa yang diucapkan oleh beliau walaupun beliau terbangun dari tidur. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita ulang ya teman-teman. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mau tidur, Nabi mengucapkan doa. Begitu bangun, Nabi mengucapkan doa. Mau tidur, doa yang diucapkan adalah Bismika Allahumma ahya wa amut. Begitu Nabi terbangun dari tidur, yang beliau ucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dua tips sudah kita sampaikan, dan tips ini sebagaimana yang telah menjadi tuntunan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya sekedar tuntunan, tapi telah dicontohkan oleh beliau, dan ini terlampir terangkum di dalam hadis-hadis beliau. Teman-teman Ruqyasi, Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Jadi ada dua ya yang sudah kita sampaikan. Kalau tadi poin yang pertama, tips yang pertama, ada dua cabangnya. Apa itu? Poin yang pertama itu ada dua cabangnya. Cabang yang pertama, ambil wudhu, kemudian miring ke sebelah kanan. Ini yang pertama, ada dua cabang. Kemudian yang kedua juga ada dua cabang. Yang kedua ada dua cabang. Pertama, ketika kita mau tidur, baca doa Bismika Allahumma ahya wa amut. Begitu kita bangun dari tidur, maka yang kita baca juga doanya Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Insyaallah ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah kok dan tidak sulit, tidak memberatkan tubuh. Seolah-olah kita membawa beban yang berat seperti batu, kayu, dan lain sebagainya. Tidak, hanya cukup kita ucapkan secara lisan saja. Namun bukan hanya sekedar kita ucapkan, tapi memang harus kita yakini sepenuh hati dan sepenuh keyakinan, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan doa kita ini dikabulkan oleh Allah sesuai dengan niat dan tujuan kita. Kalau niat kita dalam keadaan tidur ingin mendapatkan perlindungan dari Allah, maka insya Allah Allah akan mengabulkan apa yang menjadi niat di dalam doa kita. Kalau ternyata niat kita pada saat sedang berdoa tadi memiliki niat dan tujuan, ya Allah, janganlah engkau cabut nyawaku, namun bangunkanlah aku dalam tidurku sehingga aku masih dalam keadaan hidup, maka insya Allah apa yang menjadi niat dan tujuan di dalam doa tersebut juga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka intinya dalam doa bukan hanya sekedar diucapkan, tapi harus dipenuhi dengan keyakinan. Keyakinan, sepenuh keyakinan di dalam hati.